Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai uji statistik chi-square for K-independent sample. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu chi-square. Jadi chi-square itu adalah uji statistik non-parametrik untuk menguji perbedaan kelompok saat variabelnya minimal berskala nominal. Nah, maksudnya minimal berskala nominal ini, sebenarnya chi-square ini walaupun tujuan utamanya menguji data nominal atau ordinal, sebenarnya data interval atau rasio juga bisa menggunakan chi-square ini, namun harus dibuat kategorikal terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mulai dulu dari cara manualnya ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan hipotesis. Pada H0, kita menulis tidak terdapat perbedaan antara nilai kelompok 1, 2, 3, dan lainnya. Sedangkan pada H1, terdapat perbedaan antara nilai kelompok 1, 2, 3, dan lainnya. Atau setidaknya terdapat satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. Rumusnya ada dua. Nah, untuk keterangannya yang paling penting ini adalah EIJ, yaitu nilai expected dari baris ke I dan kolom ke J. Nah, maksudnya nilai expected itu apa sih? Jadi, nilai expected itu maksudnya adalah nilai yang seharusnya muncul ketika H0 diterima. Nah, sebenarnya si EIJ ini tuh punya rumus lagi. Lalu, langkah ketiga adalah menentukan kriteria uji atau titik kritisnya. Nah, dari rumus yang tadi di awal, nanti kita akan mendapatkan nilai chi-square hitung. Lalu, dari tabel C, kita akan mendapatkan nilai yang lain yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai hitung yang tadi. Lalu selanjutnya ada langkah kesimpulan. Ketika chi-square hitung lebih besar daripada nilai pada tabel C, maka H0 ditolak. Ternyata ada dua cara untuk melakukan chi-square pada K-independent sample ini. Yang pertama, datanya dimasukkan secara diuraikan terlebih dahulu, sedangkan pada langkah kedua, datanya dimasukkan dengan membuat kolom nilai atau frekuensi yang nantinya diisi dengan frekuensi aslinya. Jadi yang pada sebelah kiri ini tuh yang cara pertama tadi. Jadi si datanya diuraikan satu-satu, misalnya sampel 1 tuh dia itu kelas 1 dan agreement-nya memilih angka 1. Nah, terus ini kan ada 5 ya. Ada 5 yang memiliki nilai 1-1. Sedangkan pada cara yang kedua, kita hanya perlu menuliskan 1-1, lalu menuliskan frekuensinya 5. Lalu untuk cara pengolahan datanya sebenarnya sama saja, tapi pada step chi-square yang kedua ini kita perlu meng-weight cases dulu. Berikut contoh soalnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, untuk cara manualnya seperti biasa menentukan hipotesis. Lalu untuk statistik ujinya, saya menggunakan rumus yang kedua karena menurut saya itu lebih mudah. Yang pertama-tama kita hitung dulu nih semua expected value dari semua casesnya. Jadi misalnya ini E11 berarti E baris ke 1 dan kolom ke 1. Nilai expected pada baris ke 1 kolom ke 1. Nah, caranya ini R1 dulu, yaitu jumlah semua data pada baris ke 1. Nah, baris kan yang ini ya. Ini baris ke 1. Berarti tinggal dijumlahin aja. 29 tambah 64 tambah 33 sama dengan 126. Sedangkan C1 itu berarti kolom ke 1, yaitu 29 tambah 47 sama dengan 76. Sedangkan N adalah jumlah keseluruhan data, yaitu 472. Lalu lakukan hal yang sama pada semua cases. Nah, kan udah didapetin tadi si nilai expected-nya. Sekarang kita masukin ke rumus ini aja. Misalnya ini NIJ N11 berarti nilai pada baris ke 1 dan kolom ke 1 29, lalu dikuadratkan per nilai expected-nya. Lalu lakukan hal yang sama pada setiap cases ini. Lalu semuanya dijumlahkan dan dikurangi nilai total, sehingga mendapatkan hasil 9,65. Kemudian untuk titik kritisnya, kita pertama-tama hitung dulu DF-nya berapa. Lalu kita lihat tabel C dan lihat nilai yang menunjukkan DF2 dan alfa 0,05, dapatkan 5,99. Nah, untuk kesimpulannya, karena tadi nilai chi-square hitungnya
lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk langkah SPSS-nya kita masukin datanya dulu ya. Kalau saya sih lebih prefer cara yang kedua karena lebih mudah dan gak ribet. Tapi jangan lupa di weight cases dulu ya. Caranya pencet data, weight cases, lalu klik weight cases by, lalu masukkan frekuensi. Lalu klik OK. Nah, setelah itu langsung saja untuk cross tabs-nya pencet analyze, descriptive statistics, cross tabs, and then levelnya ke column dan agreement-nya ke row. Jangan lupa chi-square-nya dicentang karena kita melakukan uji itu. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel terdapat angka p-value yang menunjukkan angka 0,008. Nah, ini kan berarti lebih kecil dari alfanya ya, yang 0,05. Nah, maka dari itu H0-nya ditolak, berarti terdapat perbedaan. Nah, karena kita ingin mengetahui pasangan kelompok mana sama mana sih yang punya perbedaan, nah makanya kita harus membandingkannya satu-satu. Lalu dibuat tabel partisi seperti ini. Pertama-tama kita lihat hasil pada tingkat low dan medium dulu, kita bandingin jawaban agree sama disagree-nya gimana sih komposisinya, apakah sama atau beda. Nah, untuk cara ini sebenarnya ada cara manualnya menggunakan rumus, tapi rumusnya itu panjang banget dan ribet. Jadi kalau saya sih prefer menggunakan SPSS saja. Nah, untuk uji lanjutannya saya menambahkan nilai baru yaitu nilai 4. Nilai 4 itu menunjukkan nilai low ditambah nilai medium, jadi datanya itu ditambahin gitu. Nah, kan pertama-tama aku mau ngebandingin nilai low dengan medium dulu nih, berarti yang dipakai tuh yang ini dulu kan, yang ininya nggak dipakai. Nah, makanya kita select cases dulu. Lalu ininya dimasukin level sama dengan 1, and agreement sama dengan 1, and bandingin nilai pada kolom 1 dari 1, kolom 2 garis 2, kolom 2 garis 1, dan kolom 2 garis 2, lalu klik continue. Dan oke. Nah, maka ketika kita lihat di sini, kolom yang di bawahnya tuh dicoret nih, berarti mereka tidak dihitung. Lalu langkah selanjutnya menggunakan cluster seperti langkah di awal tadi. P-value-nya bisa dilihat di Pearson chi-square dan asymptotic significance yang menunjukkan angka 0,098. Ini kan berarti lebih besar dari alfanya kan. Nah, berarti mereka ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita bandingkan nilai low plus medium dengan nilai high. Caranya, select case. Nah, kita ganti angkanya. Nah, seperti ini. Yaitu kolom 3 baris 1, kolom 3 baris 2, kolom 4 baris 1, dan kolom 4 baris 2. Sesuai dengan data yang di sini. Lalu klik continue dan OK. Nah, kita lihat yang sekarang yang dicoret tuh yang di atas kan. Berarti kita bakal ngitung yang sebelah sini. Lalu selanjutnya sama. Klik OK. Nah, dilihat ini yang dibandingin high dengan low plus medium saja. P-value-nya menunjukkan 0,010 yang lebih kecil dari alpha. Nah, berarti yang terdapat perbedaannya itu antara high dengan low plus medium. Nah, untuk report result-nya, jadi kita menuliskan seluruh kesimpulan dari uji yang pertama sampai uji lanjutan. Di paragraf pertama kita tuliskan kesimpulan uji yang awal tadi. Yang terpenting tuh kita harus menuliskan nilai chi-square-nya berapa dan p-value-nya juga berapa. Jangan lupa di sini ada angka 2 yang berarti DF dan N ini jumlah keseluruhan populasi. Lalu di paragraf kedua kita tuliskan kesimpulan uji lanjutan chi-square-nya. Jadi pasangan kelompok mana sih yang tidak terdapat perbedaan atau yang terdapat perbedaan secara signifikan. Jangan lupa ditulis chi-square-nya juga berapa dan p-value-nya juga berapa. Cukup sekian penjelasan mengenai chi-square for K-independent sample dari saya. Terima kasih.